Salam pemirsa, pada tanggal 28 Maret 2025, terjadi gempa berkekuatan antara 7,7 hingga 7,9 di Myanmar yang mengguncang wilayah sekitarnya. Namun yang menarik perhatian publik bukan hanya kekuatan gempa itu, melainkan runtuhnya sebuah gedung di Bangkok, sekitar 480 km jauhnya. Gedung ini hasil kerjasama antara desain asal Italia dan konstruksi yang ditangani oleh China Railway Sigo Group, mengundang berbagai pertanyaan mendalam tentang kualitas bangunan dan mekanisme pelaksanaan proyek internasional. Fakta-fakta yang menggugah, runtuhnya satu-satunya gedung di kota. Di tengah ratusan bangunan bertingkat tinggi di Bangkok, runtuhnya gedung ini menjadi satu-satunya insiden serupa. Getaran hebat yang membuat air kolam renang tumpah menunjukkan intensitas guncangan yang tidak dialami oleh bangunan lain. Fenomena inilah yang menandai keunikan kejadian ini dan memicu perdebatan soal standar konstruksi. Pertentangan antara desain dan pelaksanaan. Gedung ini dibangun oleh China Railway Sigo Group dengan mengusung desain dari Italia. Meski tampak megah, realitas di lapangan menunjukkan pelaksanaan konstruksi yang tidak selalu sesuai dengan spesifikasi, khususnya dalam pemilihan material. Seringkali, dalam prakteknya, standar kualitas sengaja ditekan demi efisiensi biaya, praktek yang sering disebut sebagai proyek tofu ala China. Di Bangkok, di mana risiko gempa relatif rendah dan regulasi ketahanan gempa tidak seketat di wilayah rawan bencana, penyimpangan standar ini lebih mudah terjadi. Jejak penghematan bahan. Dari foto-foto reruntuhan terlihat jelas bahwa rangka baja dan semen tidak bersatu dengan sempurna. Keterpisahan ini mengindikasikan bahwa semen yang digunakan mungkin tidak memenuhi standar kekuatan yang semestinya. Praktek penghematan bahan selama proses pembangunan seolah menjadi penyebab utama bangunan itu hancur begitu saja ketika guncangan gempa terjadi. Analogi dengan metode ledakan terarah pun muncul, di mana gedung hancur secara vertikal, seolah seluruh struktur hanyalah satu blok yang rapuh. Konteks proyek Belt and Road dan dampaknya. Produk khas inisiatif geopolitik. Gedung yang runtuh ini merupakan bagian dari proyek inisiatif Belt and Road yang diusung oleh China. Thailand, sebagai salah satu negara peserta sejak tahun 2017, mendapatkan proyek-proyek besar dengan syarat penggunaan produk-produk China seperti semen, baja, dan besi. Proses tender yang sangat kompetitif kerap membuat pihak kontraktor menekan standar demi menekan biaya, yang pada akhirnya mengorbankan mutu konstruksi. Dampak sosial dan ekonomi. Proyek-proyek infrastruktur yang sebenarnya tidak sepenuhnya dibutuhkan kerap berakhir sebagai jerat utang. Kasus gedung audit besar yang dibangun melalui kerjasama joint venture antara China dan Thailand menimbulkan risiko tinggi, tidak hanya dari segi keselamatan fisik, tetapi juga dari segi kepercayaan publik. Runtuhnya gedung ini yang terjadi saat masih dalam proses konstruksi pada pukul 14.30 berpotensi menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Meskipun data resmi menyebutkan jumlah korban minim, perkiraan di lapangan menyebutkan ada sekitar 400 pekerja. Sebagian besar diduga merupakan buruh yang dikirim dari China. Implikasi terhadap standar konstruksi dan keamanan nasional. Kualitas bangunan dan kepercayaan publik. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar. Bisakah kita mempercayai bangunan yang dibangun oleh pihak China, terutama dalam konteks-konteks proyek Belt and Road? Runtuhnya gedung audit ini seolah menjadi cerminan dari praktek penghematan bahan yang berujung fatal. Mengingat standar konstruksi yang seharusnya lebih ketat di negara seperti Thailand. Di balik keindahan arsitektur dan megahnya desain, ternyata terdapat cacat mendasar dalam proses pelaksanaan yang membawa dampak tragis. Refleksi pada sektor militer. Lebih jauh, masalah kualitas konstruksi ini pun menimbulkan kekhawatiran dalam sektor militer. Jika bangunan sipil pun rentan karena pengurangan standar material, bagaimana dengan peralatan dan infrastruktur militer? Beberapa analis bahkan mencatat bahwa meskipun proyek militer China tampak megah di atas kertas, kesiapan operasionalnya masih diragukan. Perbandingan dengan sistem pemeliharaan militer Amerika Serikat yang selalu siap, readiness, menambahkan keraguan atas kemampuan militer yang mengandalkan sistem yang mungkin memiliki kelemahan struktural dan operasional. Kesimpulan, runtuhnya gedung di Bangkok bukan sekadar sebuah insiden konstruksi, melainkan cermin dari praktek-praktek pembangunan yang mengedepankan efisiensi biaya di atas keselamatan. Kejadian ini mengirimkan pesan tegas
bahwa di balik ambisi geopolitik dan proyek-proyek raksasa seperti Belt and Road, terdapat risiko fatal yang bisa menimpa jiwa manusia. Kritik tajam terhadap standar konstruksi yang diterapkan dalam proyek internasional ini harus menjadi pelajaran berharga agar di masa depan setiap proyek dapat menyeimbangkan antara keunggulan desain, kualitas bahan dan terutama keselamatan jiwa. Dalam situasi seperti ini, kepercayaan publik terhadap infrastruktur yang dibangun oleh pihak luar harus terus diuji dan ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih ketat serta komitmen terhadap standar internasional. Kisah runtuhnya gedung ini pun menjadi pengingat bahwa dalam kondisi kritis, setiap celah kecil dalam kualitas bisa berujung pada tragedi yang menegangkan dan menyentuh hati. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.